Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soneta dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT A1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran dengan judul Turunnya Al-Quran secara sekaligus dan bertahap-tahap. Sejumlah ulama menyebut metode turunnya Al-Quran dalam kitab-kitab mereka dengan istilah kaifiyah al-tanzil. Dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, Imam Badruddin Al-Zarkasi menyebut setidaknya ada 3 pendapat soal kaifiyah tanzil ini. Dan ketiganya adalah pendapat yang terekam dalam banyak-banyak kitab ulum tentang ilmu Al-Quran. Pertama, Al-Quran turun dengan ayat yang lengkap semuanya ketika malam Lailatul Qadar ke Bait Al-Izzah atau langit dunia dari Al-Lauhul Al-Mahfuz. Kemudian turun secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 atau 23 tahun, kemudian dimulai dengan 5 ayat pertama Al-Alaq. Kedua, Al-Quran turun secara berangsur ke langit dunia atau Bait Al-Izzah di 20 atau 23 malam Lailatul Qadar selama 20 atau 23 tahun tersebut. Barulah setelah semuanya lengkap di langit dunia, Jibril menurunkannya berangsuran kepada Nabi Muhammad SAW selama 20 atau 23 tahun. Ketiga, Al-Quran turun secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsuran selama lebih dari 20 tahun dan dimulai di malam Lailatul Qadar. Dan dari 3 pendapat tersebut, pendapat yang banyak dipegang oleh jumhur ulama, yaitu pendapat pertama, bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia atau Darul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan dengan cara berangsur-angsur sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi di Mekah dan Madinah sampai wafat beliau. Pendapat ini karena berdasar kepada suatu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasannya Al-Quran itu turun sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan berangsur-angsur selama 20 tahun. Dalam surah Al-Furqan ayat 33, Imam An-Nasai juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, dan Al-Quran diletakkan di Baitul Izzah dari langit dunia, kemudian Jibril turun dengan membawanya kepada Nabi Muhammad. Turun sekaligus, ada beberapa ayat yang dijadikan alasan dan argumen oleh ulama tentang pendapat ini, yakni bahwa Al-Quran turun sekaligus lebih dahulu ke Baitul Izzah sebelum akhirnya disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat tersebut adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dalam surah Al-Qadar ayat 1, dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Dalam 3 ayat tersebut, semua menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Selanjutnya pada surah Ad-Dukhan yang dimaksud malam mubarak alias malam yang diberkahi ialah malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan sebagaimana dikatakan oleh kebanyakan ulama tafsir. Salah satunya adalah Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya. Dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat anzala yang secara bahasa artinya itu adalah menurunkan, dan itu dimaksudkan menurunkan secara sekaligus. Karena dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan proses turunnya ayat kepada Nabi Muhammad tidak menggunakan kalimat anzala, tapi menggunakan kalimat nazala yang berarti adalah menurunkan secara berangsuran. Tafsir Jalalain juga menafsirkan surat Ad-Dukhan itu pada suatu malam yang diberkati, yaitu Lailatul Qadar. Hanya saja Jalalain menyebut Lailatul Qadar adalah malam pertengahan bulan Sya'ban.
Pada malam tersebut diturunkanlah Al-Quran dari Ummul Kitab atau Lauhul Mahfuz, yaitu dari langit yang ketujuh hingga ke langit dunia. Diturunkan secara berangsur setelah diturunkan secara lengkap keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Al-Quran turun secara berangsuran selama 23 tahun. Ini menurut salah satu pendapat yang banyak dipegang ulama, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan turunnya Al-Quran secara berangsuran telah dijelaskan dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Isra ayat 106. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.